Ya, sudah, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi Pak Pur di hari yang kedua, termasuk hari yang terakhir juga Pak Pur ya, untuk pemanfaatan akun belajar ID itu sebagaimana. Jadi kawan-kawan peserta guru hebat semua yang tergabung di dalam forum ini, alhamdulillah Pak Pur juga sudah berada di tengah-tengah kita sebagai Master Google Trainer yang akan membantu untuk bisa apa dikatakan dengan akun belajar ID itu dan pemanfaatannya bagaimana. Dan hari ini mungkin lebih spesifik kepada di dalamnya. Kalau kemarin mungkin selayang pandang tentang beberapa fitur yang ada di situ. Ya, alhamdulillah hari ini mungkin Pak Pur sudah siap ya. Ya, Oke, Google Master kita, alhamdulillah. Berarti gini Pak Pur, saya cuma buka aja untuk pengantar. Saya mau izin untuk berangkat isi kegiatan di MGMP. Dan mungkin bisa saya pantau terus, dan kalau misalnya ada kendala jaringan, ya Pak Pur bisa hubungi lewat via telepon dan sebagainya. Ya. Demikian Bapak Ibu pengantar dari saya. Silakan Pak Pur, tempat dan waktunya sudah dipersiapkan dan peserta juga sudah sangat siap untuk menerima materi dari Pak Pur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanda atas pembukaannya sebagai moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak dan Ibu? Sehat kah? Ya, coba dibalas di kolom chat. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Pak Pur, sehat Pak Pur. Alhamdulillah sehat. Ya. Kita membiasakan menulis di kolom chat Bapak dan Ibu ya, supaya terbiasa kita lancar menggunakan Google Meet ini ya. Oke Bapak dan Ibu, semalam saya sudah mengirimkan sebuah tugas kepada Bapak dan Ibu semua, yaitu tentang pemanfaatan Google Drive. Ya, apakah Bapak dan Ibu sudah membuka di Google Classroom-nya semua? Sudah Pak Pur. Ya, alhamdulillah. Di sini saya mengecek hanya baru 6 peserta yang sudah mengirim tugas, ya, dan 1 peserta yang sudah saya nilai mendapat nilai 100. Semoga nanti Bapak dan Ibu semua dapat nilai 100 ya, karena nilainya langsung saya berikan nanti apabila bisa mengerjakan dengan sempurna. Baik, dan Bapak dan Ibu, sebelumnya saya juga ingin mengabarkan juga kepada Bapak dan Ibu bahwa di Google Classroom itu tolong di-join dengan akun belajar.id-nya kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki. Ya. Kalau sudah memiliki akun belajar.id, di Google Classroom itu tolong dimasuk dengan akun belajar tersebut. Karena kenapa? Saya cek di Google Classroom saya, banyak Bapak dan Ibu belum masuk dengan akun belajarnya. Umumnya menggunakan akun biasa, ya. Padahal Bapak dan Ibu sudah memilikinya. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki akun belajar, itu tak masalah. Boleh dengan akun biasa ya, Bapak dan Ibu. Izin saya share screen dulu, Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu adalah Google Classroom saya. Artinya yang selama ini saya gunakan. Nah, pada Google Classroom ini, nah, saya buka ya, supaya Bapak dan Ibu semua memahami. Di sini ada forum. Forum ini adalah untuk mengirimkan sesuatu hal, baik status maupun dan lain-lain. Kalau Bapak dan Ibu, kalau saya ada mengirim tugas ataupun materi, juga ada di sini. Dan lebih spesifiknya bisa dilihat di tugas kelas seperti ini. Nah, ini tugas kelas. Kita cek ya untuk hari ke-1 dan hari kedua. Nah, ini dia. Terus di anggota. Pada anggota, nah, saya
masih menghitung hanya sedikit Bapak dan Ibu yang bergabung dengan akun belajarnya. Banyak menggunakan akun biasa. Padahal di formulir yang Bapak Ibu isi, sudah banyak guru memiliki akun belajar. Jadi sekarang, tolong Bapak dan Ibu semuanya bergabung ke Google Classroom ini dengan menggunakan akun belajarnya, ya, akun belajar ID. Bagaimana cara bergabungnya? Nah, cara bergabungnya Bapak dan Ibu, saya ulangi lagi materi ini, karena ini adalah hal yang sangat penting, karena segala sesuatu, pembelajaran materi ataupun yang lain-lain, baik absen ataupun link untuk video ada di sini ya. Jadi cara masuknya Bapak dan Ibu, perhatikan yang belum masuk dengan akun belajarnya. Nah, ini di pojok paling kanan, ini dia, di pojok paling kanan ada tanda tambah ya, ada tanda tambah. Nih, diklik aja di sini di tanda tambah ini, diklik tanda tambah, lalu Bapak dan Ibu klik digabung ke kelas. Klik digabung ke kelas. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah klik digabung ke kelas, maka ini diminta kode kelas. Kode kelasnya sudah saya bagi ya. Kode kelasnya sudah saya bagi kemarin. Siapa yang ingat apa kode kelasnya? Tolong dicek di kolom chat Bapak dan Ibu biar teman-temannya tahu apa kode kelas untuk pelatihan kita ini. Tolong Bapak dan Ibu yang tahu diklik di tombol kolom chat. Dipersilahkan. Belum ada yang jawab ya? Belum ada yang jawab. Nih, Ibu Ratna Zohra ya. Ibu Ratna Zohra sudah memberikan kode classroom-nya, yaitu A5L, L kecil ya, A kecil, 5, L kecil, 3, MJL, kecil semua Bapak dan Ibu. Oke? Izin sebentar, saya izinkan. Nah, selanjutnya, apa yang tertulis itu gabut ketik di sini. Yang kode yang dibagikan oleh Ibu Ratna dan Ibu satu lagi tadi, Ibu Rusmila Hayati ya, itu di copy aja, di copy, salin, nah disalin lalu masukkan kodenya, nih tempel. Paham ya Bapak dan Ibu? Ditempel, lalu klik gabung. Otomatis dia akan bergabung di Classroom yang saya buat ini ya, di Google Classroom untuk pelatihan yang saya buat ini. Jadi saya harapkan kepada Bapak dan Ibu semua bergabung di Classroom dengan akun Google Belajarnya. Oke, sudah sangat jelas. Untuk ini saya berhenti dulu, saya berikan sesi pertanyaan dulu supaya lebih paham. Oke, coba satu orang untuk bertanya tentang penggunaan Google Classroom pelatihan dulu. Karena saya tidak bisa melangkah lebih lanjut kalau Google Classroom-nya Bapak dan Ibu belum bergabung. Karena rata-rata yang bergabung masih dengan akun Google biasa. Coba satu orang dipersilakan untuk bertanya. Atau ada yang belum, coba diketik yang belum, diketik saja Bapak dan Ibu. Saya mau lihat yang belum. Saya menghitung siapa yang belum. Yang hadir hari ini. Wow, kayaknya yang hadir hari ini sudah semua ya? Sudah semua bergabung, tidak ada yang belum. Oke, berarti aman. Jika sudah bergabung semua, berarti aman. Nah, ini Ibu Ratna Zohra ya. Bu Ratna Zohra bahkan yang belum. Tadi Bu Ratna Zohra yang mengirim kode, belum Bu ya? Silakan Bu, digabung segera. Ini Bapak dan Ibu saya sarankan untuk pelatihan hari ini kita menggunakan laptop ya supaya lebih maksimal untuk demo ya. Untuk demo kita melakukan tugas secara langsung secara online apa yang saya bimbing hari ini. Oke. Ini Bu Ratna Zohra belum bergabung. Ibu Neria Orfa saya belum punya belajar.id. Kalau dari Kemenang memang belum Bu. Kalau dari Kemendikbud itu sudah punya, silakan dihubungi operator yang seperti saya jelaskan kemarin. Ya. Oke, Ibu Zubaidah juga belum. Masalahnya di mana Bu Zubaidah? Coba Bu Zubaidah bersuara, saya persilakan Bu Zubaidah. Silakan Bu Zubaidah untuk membuka mikrofonnya.
Halo Bu Zulmi. Iya, Bu Rana, ya. Bu Rana Zohra boleh? Saya coba nggak mau Pak. Itu Ya, lupa. Iya. Apa bisa langsung melalui laptop, Pak? Ya. Bu Zubeda, untuk Google Classroom ini langsung kita gunakan laptop ya. Nah, misal begini Bapak dan Ibu ya, saya demo langsung supaya Bapak dan Ibu yang belum, supaya serentak semua pembelajaran kita. Nah ini Bapak dan Ibu saya ulangi ya, saya palang dulu. Oke. Perhatikan semuanya Bapak dan Ibu untuk bergabung ke Google Classroom yang belum. Ini tampilan awal Google, ini untuk di laptop ya, untuk di laptop ataupun di komputer. Ketik dulu Google, setelah ketik Google Bapak dan Ibu, pilih di tombol paling kanan atas yang ada 9 buah titik itu. Diklik 9 tanda 9 itu, lalu pilih Google Classroom. Kalau tidak ada keluar, ketik aja di Google itu Google Classroom. Google Classroom. Nah, ini ketik. Nah, tampilan Google Classroom nanti ada di sini, Bapak dan Ibu yang di laptop ataupun di komputer. Klik Google Classroom-nya. Nah, diklik Google Classroom-nya. Oke. Nah, ini kebetulan saya sudah masuk dengan akun saya. Langsung dia masuk begini. Kalau belum, sign in dulu. Kalau sudah masuk, misalnya Bapak dan Ibu meeting hari ini dengan Google ya, maka dia otomatis seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kalau ada tampilan kosong, kan Bapak dan Ibu belum masuk kelas apapun, kalau belum ada tampilan kosong, klik ditambah pojok paling kanan atas, klik, saya ulangi sekali lagi, lalu klik gabung kelas, lalu masukkan kode kelas yang sudah dibagi oleh Ibu Rana Zohra di kolom chat tadi. Ya, ketik di sini kolom kode kelasnya. Yang seperti Ibu Rana Zohra bagikan di kolom chat yaitu A5L3MJL. Itu adalah kode kelas untuk pelatihan Google Workspace for Education yang saya lakukan sekarang ya. Lalu kalau sudah memasukkan kode kelas, klik gabung. Kita jangan lupa klik gabung. Nanti dia otomatis akan tergabung ke kelas pelatihan saya. Karena kenapa wajib menggunakan Google Classroom? Jadi fitur-fiturnya ini lebih Bapak dan Ibu lebih tahu manfaatnya nanti. Ya, apa manfaat di Google Classroom dengan akun belajar.id? Ya, bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki. Oke, sudah jelas ya Bu ya? Bu Rana Zohra, sudah jelas? Pak Pur. Ya. Ya Bu. Izin bicara Pak ya. Ya. Tadi kan saya udah coba Pak untuk gabung kelas, tapi masih pakai akun pribadi. Untuk pakai akun belajar nggak mau, bolak-balik saya masukin tapi nggak mau. Oh ya, saya paham. Bu Ratna, sebelum Ibu masuk itu, Ibu keluar dulu Bu. Ibu keluar dulu dengan akun Google biasanya dulu. Ya, Ibu keluar dulu. Kalau sudah keluar, baru dia sign in dengan akun belajarnya. Coba dicoba ulang Bu ya. Dicoba ulang supaya terhubung dengan akun belajarnya. Ini Ibu menggunakan Google Meet dengan laptop atau dengan handphone? Dengan handphone Pak. Nggak mau tersambung dengan laptop. Dengan maksudnya karena tidak ada sinyal atau gimana Bu? Kayaknya Bapak. Dengan laptop. Kita kan dari tadi, makanya dengan HP saya pakai. Oke. Bisa nanti berarti setelah ini Ibu simulasikan langsung Ibu nonton ulang ya rekamannya ya yang saya kirim nanti ya. Oke Bapak dan Ibu, kalau sudah paham semuanya untuk Google Classroom ini saya buka sekali lagi untuk Google Classroom ini bahwa, saya ingatkan ya, pada tugas kelas ini saya sudah urutkan, kita karena baru 2 hari ya, hari ke-1 kemarin, itu saya hari kemarin sudah memberikan link, sudah memberikan daftar hadir, sudah saya berikan materinya ya, pengantar Google Workspace for Education, dan saya sudah memberikan link YouTube rekaman yang kemarin. Nanti Bapak dan Ibu apabila yang kemarin tidak hadir, ini boleh menonton kembali rekaman yang kemarin. Jadi baru saya posting tadi jam 1 siang tadi ya.
Di sini ada terjelas tanggal dan jamnya. Nah, untuk hari ini Bapak dan Ibu, untuk hari ini materinya adalah kita belajar Google Drive dan apa yang kita pelajari hari ini itu ada tugasnya. Ada tugasnya. Ini adalah lampiran tugas. Nanti Bapak dan Ibu buka lampiran tugas ini. Ya? Dan di sini juga saya ada melampirkan panduan praktek mengolah drive, juga ada di sini panduan-panduannya, dan ini juga link hari ini dan daftar hadir. Untuk daftar hadir hari ini saya kunci Bapak dan Ibu sampai jam 12 malam. Artinya apabila lewat jam 12 malam, maka Bapak dan Ibu itu tidak boleh lagi mengisi daftar hadir. Jadi jangan lupa setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir. Supaya ada bukti Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan pada hari ini. Jelas ya Bapak dan Ibu semuanya ya? Oke, kita lanjutkan terus dengan pembelajaran Google Drive. Nah, untuk Google Drive, perhatikan Bapak dan Ibu, kemarin saya sudah menjelaskan apa itu Google Drive. Hari ini saya ingin mendengar satu orang suara dari Bapak dan Ibu untuk menjelaskan apa itu Google Drive. Tolong diangkat tangan bagi yang bisa menjelaskan. Silahkan Bapak dan Ibu. Apa itu Google Drive? Ini pada tutup video ya, banyak ya. Banyak yang tutup video, tolong Bapak dan Ibu jika ikut pelatihan lebih serius, videonya dibuka. Kalau jaringannya bermasalah boleh ditutup ya. Ataupun kalau paket datanya juga agak minim itu boleh ditutup. Jadi kalau kita buka video itu lebih serius pembelajarannya, artinya Bapak dan Ibu mendengar apa yang saya sampaikan hari ini ya. Oke Bapak dan Ibu, satu orang saya persilakan saja kepada Ibu Mutia ya. Oke Ibu Mutia, saya persilakan ya. Dan Ibu jelaskan apa itu Google Drive. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri juga. Saya teman-teman bisa saling mengenal ya Bu Mutia. Silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur dan teman-teman lain semuanya. Mohon maaf, di sini hujannya agak sedikit deras, jadi suaranya agak kurang jelas Pak Pur. Iya. Saya di Balai Diklat Keagamaan Aceh, Pak Pur. Iya. Selama ini memang saya sering menggunakan Google Drive. Yang saya tahu nih, sebatas yang saya tahu Google Drive-nya adalah sebagai sebuah tempat penyimpanan yang ada di dunia maya. Nah, begitu Pak Pur. Mungkin begitu aja Pak Pur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, bagus sekali atas jawaban dari Bu Mutia, luar biasa. Dari Diklat Keagamaan Provinsi Aceh Bu ya? Oke, kita sangat senang telah hadir Bu Mutia bahwa Google ini adalah tempat penyimpanan data ya. Tempat penyimpanan data yang artinya adalah semua dokumen yang kita kirimkan, baik itu dokumen, ataupun slide, ataupun sheet, ataupun video, foto, dan lain-lain, itu disimpannya di Google Drive ya, di Google Drive. Hari ini, kenapa kita gunakan akun belajar? Kenapa kita harus menggunakan akun belajar? Siapa tahu coba satu orang untuk menjelaskannya manfaat kenapa harus kita gunakan Google Drive di akun belajar supaya Ibu Mutia lebih paham lagi ya. Oke, kemarin saya sudah menjelaskan. Satu orang coba diangkat tangannya. Oke, Bu Neni. Oke, Bu Neni, kami persilahkan. Silakan Bu, dibuka mikrofonnya. Google Drive adalah layanan penyimpanan data yang tersinkronisasi yang diciptakan oleh Google. Itu Pak. Perbedaannya bagaimana Bu? Maksudnya dengan akun belajar ini dengan Google Drive sebelumnya yang Ibu gunakan, Google Drive pribadi, mana perbedaannya? Perbedaannya kalau Google Drive yang akun belajar itu penyimpanan datanya
terhingga. Kalau yang drive biasa, my drive itu penyimpanannya 15 giga, Pak. Oke, luar biasa ya. Ya, luar biasa, Ibu. Luar biasa ya, jawabannya sangat bagus sekali ya, Bu Neni ya. Jadi gitu ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Bu Neni, atas penjelasannya. Luar biasa. Oke, jadi Bapak dan Ibu, sudah sangat bagus sekali pernyataan dari Bu Mutia dan Bu Neni bahwa Google Drive itu adalah tempat penyimpanan data, dan perbedaannya dengan Google biasa dan Google Drive dengan akun belajar itu, kalau Google di akun belajar itu penyimpanannya bebas ya, bebas tanpa batas. Tanpa batas ya, maksudnya gini, artinya tidak dibatasi. Artinya kita tidak perlu lagi membeli flash, ya kan? Tidak perlu lagi membeli RAM yang besar, tidak perlu lagi menyimpan data di laptop kita gitu. Jadi dia lebih aman, kita simpan setiap apa yang kita lakukan itu di Google Drive akun belajar ini, ya. Bagus sekali ya. Ini juga di kolom chat ada juga yang menjawab, Pak Pandani, bagus juga pertanyaan layanan penyimpanan data. Terus siapa lagi nih yang menjawab, Pak Pandani? Selain Pak Pandani, oh tidak ada, cuma Pak Dani ya, luar biasa Pak Dani. Saya mau mendengar suara Pak Dani satu orang lagi. Kami persilakan Pak Pandani untuk memperjelas apa itu Google Drive dan apa perbedaannya. Dipersilakan Pak Pandani untuk membuka mikrofonnya supaya Bapak dan Ibu yang baru bergabung bisa mendengarnya ya. Oke. Halo Pak Pandani. Di mana ya Pak Pandani? Tidak ada suara, oke. Tak apa ya, karena Pak Dani sudah mengetik ya, oke. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu yang menggunakan laptop, itu kita langsung demo aja, langsung kita demo tugasnya, supaya tugasnya selesai. Kenapa? Karena tugasnya itu harus dikumpulkan, wajib dikumpulkan untuk penilaian ya, untuk penilaian agar keluar kelulusan sertifikat Google ya. Oke Bapak dan Ibu semuanya. Praktek ini yaitu ada beberapa slide, 8 slide yang saya berikan pada Bapak Ibu, sangat mudah sebenarnya, walaupun saya tidak menjelaskan, ada beberapa guru sudah mengumpulkan, ya, sudah 6 guru sudah mengumpulkan, orang sudah dapat itu sangat luar biasa. Itu tugasnya yang pertama itu adalah screenshot. Nah, kita screenshot folder material. Tolong yang hidup mikrofonnya dimatikan. Ibu Siti. Oke, dimatikan saja ya Bu Siti. Ini untuk slide yang ketiga ini Bapak dan Ibu, tolong dibuka kalau ada laptop langsung ya, langsung dibuka aja. Ini tugasnya adalah screenshot satu folder. Nah, sekarang saya pahami dulu. Saya jelaskan dulu kepada Bapak dan Ibu semua, screenshot. Screenshot itu apa? Kalau di keyboard itu tulisannya print screen ya, PRTSC. Ya, dipahami ya, PRTSC. Kalau di keyboardnya tidak ada tulisan PRTSC, misalnya tidak berfungsi, maka Bapak dan Ibu boleh pilih di laptop snipping tool. Dengan snipping tool boleh juga. Saya tunjukkan ya, gambar snipping tool ini dia. Yang seperti gunting ini, itu snipping tool, itu sama juga seperti screenshot, ya Bapak dan Ibu. Nah, saya ulangi lagi, saya baca tugasnya, screenshot satu folder berjudul exam material. Nah, ini maksudnya apa? Bapak dan Ibu ditugaskan membuat folder, ya, membuat folder di Google Drive. Saya demokan ya, kita buka dulu. Nah, Bapak dan Ibu kita buka dulu. Saya klik ulang, Google, saya klik ulang, kita ambil Google Drive. Ini ya Google Drive, ini Google Drive kita ambil, klik di Google Drive ini. Oke. Nah, tampilannya kan begini, kebetulan saya sudah banyak sekali ya, sudah banyak sekali karena sudah sering saya menggunakan Drive ini. Tugasnya adalah Bapak dan Ibu membuat folder. Jadi cara membuat foldernya, Bapak dan Ibu ketik di baru ini. Ketik di baru. Nah, setelah ketik di baru, maka keluar tampilan seperti ini. Maka Bapak dan Ibu klik folder. Ya, klik folder. Ayo Bapak dan Ibu kita sama-sama ya, sama-sama mendemokan supaya tidak tertinggal materinya ya. Hari ini saya harus sedikit pelan karena kemarin di saran-sarannya
pembelajarannya itu cepat. Nah, hari ini kita belajar sedikit pelan ya Bapak dan Ibu, supaya semuanya tersampaikan materinya. Sudah? Sudah diketik folder? Klik folder. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah klik folder, maka akan tampil tampilan untuk memberi nama. Ya, memberi nama. Apa nama yang harus saya suruh tadi? Dan kita buka lagi di filenya, di file tugas. Namanya adalah exam material. Ya, exam material itu namanya. Kita copy aja. Kita copy aja ya. Kita copy, kita bawa ke drive, yang kita pastekan, kita tempel di sini. Nah, maka nama foldernya adalah exam material. Ini untuk tugasnya ya. Nanti kalau dalam kehidupan nyata nanti, dalam pekerjaan sehari-hari Bapak dan Ibu, untuk membuat folder berarti sesuai dengan foldernya masing-masing. Misalnya, Bapak dan Ibu ingin membuat RPP, ya kan? Bapak dan Ibu kan pasti ada mengajar kelas 1, 2, dan 3, ya kan? Jadi Bapak ketik aja nanti di folder RPP. Nanti dalam folder itu nanti diisi dokumen-dokumennya. Paham ya? Folder itu sama juga seperti yang di laptop, yang di data D, data E, seperti itu ya kan? Cuma ini di drive, ya. Paham ya? Kita cara memberi nama sudah paham. Lalu kalau sudah kita beri nama, klik buat, oke. Nah, ketika klik buat, maka dia sudah keluar exam material. Ini dia exam material. Nah, kalau sudah keluar exam material yang sudah Bapak Ibu buat, ini kita pelan-pelan ya. Ini dia, saya ulangi lagi. Ini exam material yang sudah dibuat tadi. Klik di folder itu. Nah, klik di folder itu. Kan keluarnya seperti ini, ya kan? Nah, apalagi tugas yang disuruh dalam nih tugasnya? Ya, screenshot satu folder berjudul exam ini udah. Lalu dengan satu Google Doc. Nah, di folder itu kita masukkan Google Doc-nya. Kita masukkan dokumennya. Kita berikan di dokumen itu judulnya Google Fu NU. Copy dulu ya Bapak dan Ibu. Google Fu NU. Oke, copy. Kita copy di sini. Salin ya. Oke, mana dia? Ini dia ini. Oke, nah tadi sudah kita copy kan? Sekarang tugasnya kita memasukkan Google Doc ke dalam folder exam material ini. Nah, klik di sini, ya kan? Klik dia, ini dia, maaf. Ini dia. Sini Bapak dan Ibu ya. Ini dia, Google Doc. Saya ulangi lagi. Ambil di baru sini. Ini. Nampak kelihatan semua Bapak dan Ibu? Di baru ini ada tulisan Google Doc. Ada tulisan Google Spreadsheet. Ada tampilan Google Slide. Ada tampilan Google Formulir. Ya. Jadi, Ibu ambil salah satunya di sini. Ambil satu. Ambil dokumen kosong. Oke. Nah, ambil ya. Lalu keluar doc. Apalagi tugasnya? Memberikan nama doc ini. Apa namanya tadi? Google Fu NU. Dipastikan aja. Cara memberikan nama di sini. Di tampilan dokumen tanpa judul ini kita hapus saja. Kita hapus saja Bapak dan Ibu ya. Lalu kita tulis Google Fu NU. Karena itu tugasnya. Nah, maka Google Doc ini sudah berubah menjadi namanya Google Fu NU. Ya, ini namanya. Sudah selesai. Nah, setelah selesai ini Bapak dan Ibu otomatis Doc ini, Google Doc itu masuk ke folder exam material. Paham ya? Jadi dalam folder ada slide, ada beberapa doc, ada beberapa dokumen, ya kan? Salah satunya adalah Google Doc. Selanjutnya apalagi tugasnya? Selanjutnya tugasnya adalah kita masukkan dalam folder itu satu Google Slide. Google Slide itu adalah bahan presentasi ya. Kalau di laptop itu PowerPoint. Kalau di Belajar IT namanya Google Slide ya, slide. Jadi Google Slide itu kita beri nama
open Google. Ini dia. Kita salin, kita buka lagi foldernya, kita klik baru di sini yang ada tanda tambah. Oke, lalu kita pilih Google Slide. Ini dia Google Slide. Google Slide tadi saya sudah jelaskan itu adalah untuk bahan presentasi ya. Ya, klik di presentasi kosong. Nah, ini dia. Ini ya kan? Ini namanya adalah Google Slide. Sangat keren ya Google Slide ya. Ada tema-temanya. Itu akan kita belajar di next pertemuan next ya. Lalu apa lagi? Di Google Slide ini berikan namanya. Namanya adalah apa tadi namanya? Ini kita hapus dulu. Kita beri nama yang tadi, yang seperti yang saya sarankan, tugaskan, namanya adalah Once Open Google. Ini namanya. Oke, pindahkan kursornya di luar. Oke, otomatis sudah disimpan ke drive. Ya, sudah tersimpan ke drive. Kita buka drive-nya. Tara. Perhatikan. Oke, masuk. Sudah ada Google Slide. Mudah Bapak dan Ibu ya? Mudah sekali cara mengerjakannya. Oke, selanjutnya apalagi yang diminta? Yang diminta adalah memasukkan satu Google Sheet dengan judul Google This Number. Nah, kita copy dulu. Judulnya, kita copy dulu, kita salin. Oke. Setelah kita salin, kita buka lagi drive-nya. Dah, kita ambil baru. Oke, kita ambil baru. Lalu tadi apa? Tadi adalah Google Sheet ya. Ini dia. Google Sheet yang ada tanda tambah ini. Yang warna hijau. Kita ambil spreadsheet kosongnya. Klik di spreadsheet kosongnya. Nah, ini dia. Ya, Google Sheet namanya. Kalau di laptop itu namanya Excel. Oke, ini lebih canggih lagi ya. Google Sheet ini sangat canggih, lebih canggih dari Excel. Oke. Nah, beri judul. Nah, klik judulnya di sini, ini kita hapus dulu, lalu kita berikan judul tadi adalah apa judulnya tadi, kita tempel aja, sudah saya copy. Nah, judulnya adalah Google This Number. Nah, kita keluarkan kursornya di luar. Nah, maka sudah disimpan ke drive. Nah, kita buka sekarang drive-nya. Tara, dah masuk ya. Oke, sudah selesai tugas di halaman pertama. Mudah Bapak dan Ibu ya. Ini slide tugas pertama sudah selesai. Kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu di screenshot ya. Screenshot tampilan ini. Oke, di screenshot. Kalau sudah di screenshot Bapak dan Ibu ditempel di bawah judul ini. Nah, ini dia. Ini punya yang saya buat. Contohnya ya sebagai panduan. Ditempel seperti ini. Paham ya? Oke. Ada yang tertinggal? Mohon suara. Nggak bisa tertempel, Pak. Pak, nggak bisa ditempel, Pak. Harus minta izin. Ya. Itunya view only, request edit access. Oh, tidak bisa tertempel ya? Iya. Sebentar Bapak dan Bu ya, saya cek ya. Oke, saya cek dulu tugas Bapak dan Ibu kenapa tidak bisa ditempel. Belum edit. Oke, saya cek dulu apa permasalahannya. Belum edit ya? Iya. Belum edit. Apa keterangannya di situ? Request view only edit access. Hanya lihat. Oke, Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibu screenshot dulu. Nanti saya akan memberikan file yang bisa ditempel ya. Oke, screenshot dulu. Nanti selesai pelatihan ini, saya akan memberikan yang sudah bisa ditempel ya. Oke, hasil screenshotnya itu disimpan dulu. Nanti kita kopikan ke slide yang saya berikan nanti selesai pelatihan hari ini.
Jelas ya? Oke, silakan dimatikan mikrofonnya. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Saya akan share lagi. Nah, saya akan share lagi untuk tugas yang halaman selanjutnya ya. Ini adalah tugasnya apa? Screenshot, buat satu folder Google Drive, folder bernama exam material. Dan bagikan akses edit folder ke nama saya, ke email saya, purnamaputra37@guru.sma.belajar.id. Oke? Ini ya dia, untuk yang Bapak Ibu tanya tadi, karena tadi belum saya bagikan akses, makanya Bapak dan Ibu belum bisa menempel di slide yang saya berikan. Ya, caranya bagaimana Bapak dan Ibu untuk tugas di halaman 2 ini? Caranya yang tadi Bapak dan Ibu buka ulang, nih dia, mana dia? Ini buka ulang, dan Bapak dan Ibu bagikan akses ya. Ini sudah saya atur semua ini. Oke, perhatikan. Saya atur dulu Bapak dan Ibu sebelum kita ini, supaya Bapak dan Ibu bisa menempel. Sebentar Bapak dan Ibu ya. Kita ulangi cara membagikannya supaya Bapak dan Ibu bisa membagikan ke saya gitu maksudnya. Izin saya scan sih. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu untuk folder saya? Sudah ya? Nih, coba perhatikan cara membagikan aksesnya kepada saya, ke email saya. Bapak dan Ibu klik di exam material ini di nama foldernya, diklik, dah kan? Dan di sini ada beberapa item. Di sini Bapak dan Ibu klik bagikan. Nah, pada bagikan ini Bapak dan Ibu klik email saya, ya, klik email saya, klik email. Ini emailnya misalnya, ya, email saya klik di sini. Misalnya saya bagikan kepada hari ini kepada David misalnya. Pun yang hadir di sini siapa ya? Yang hadir di sini. Coba klik satu orang di kolom chat email yang hadir. Saya mau bagikan kepada Bapak dan Ibu yang aktif di laptop. Coba dikirim sebuah email Bapak dan Ibu. Saya mau mendemokan langsung. Satu email Pak Pandani ya. Pak Pandani belum ada akun belajar ya? Pak Pandani. Oke, ini Pak Pandani. Kita salin. Nah, ini Pak Pandani dipastekan. Nih, maka ini ketika saya kirim, maka file yang saya buat ini terbagikan kepada Pak Pandani, dan Pak Pandani bisa mengedit apa file yang saya berikan. Ya, tadi di tugas itu belum bisa karena saya belum membagikan ya, Nah, inilah tugas yang Bapak Ibu screenshot untuk halaman selanjutnya. Ini screenshot ya, nanti ditempel di slide yang tertulis tentang tugas ini. Paham ya Bapak dan Ibu ya untuk tugas yang kedua itu?
Oke, ini saya kirim ke Pak Andani dulu. Nah, ini dia. Oke, sudah sangat jelas ya untuk tugas yang kedua. Selanjutnya untuk tugas yang ketiga. Nah, untuk tugas yang ketiga, screenshot cara membagikan link folder atau exam material. Itu maknanya apa? Maknanya misalnya kita ingin membagikan link kita kepada teman-teman kita. Ya? Kita ingin membagikan kepada teman-teman kita supaya apa? Supaya teman kita dapat langsung apa yang kita bagikan. Nah, caranya bagaimana? Caranya buka kembali yang tadi. Nah, yang drive buka kembali. Ini ketik, ya kan? Lalu diarahkan ke dapatkan link. Ya? Diarahkan ke dapatkan link. Mohon dimatikan mikrofonnya, Bapak dan Ibu yang hidup mikrofon. Mohon maaf, saya matikan langsung. Siapa ini yang bersuara? Ibu Irabiana ya? Saya matikan dulu, supaya agak lebih fokus kita belajar. Nah, ini ya. Ini kita screenshot. Kita screenshot. Saya ulangi caranya. Klik exam material. Klik bagikan. Dapatkan link ya. Arahkan kursornya di dapatkan link. Ya, kelihatan hitam ya kan di sini. Lalu Bapak dan Ibu silahkan screenshot. Ya, screenshot. Setelah screenshot, disimpan. Nanti ditempel di slide tugas yang saya berikan. Paham ya? Ini dia. Ini dapatkan link, misalnya. Saya salin link. Saya demokan langsung ya. Nah, ini dia. Salin link. Nanti dia kita berikan kepada siapa saja yang ingin kita berikan ya. Oke Bapak dan Ibu, itu untuk tugas yang ketiga. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke tugas selanjutnya. Kalau sudah jelas. Nah, apa itu tugas selanjutnya? Yang tugas selanjutnya adalah di slide 6. Di slide 6, itu adalah screenshot menu konversi file upload dan offline di setelan Google Drive. Ya. Nah, kita buka lagi. Kita buka lagi Google Drive-nya, ini dia. Nih, Google Drive-nya. Di sini kan ada menu setelan, ini dia. Yang di pojok kanan paling atas itu ada menu setelan, diklik menu setelan itu. Nah, klik yang ada tulisan setelan. Nah, ini keluar menu setelannya. Bapak dan Ibu silahkan screenshot. Screenshot menu setelannya ini. Ya. Oke, jelas ya untuk tugas yang keempat, screenshot menu setelan yang sudah kita klik di menu setelan. Oke, selanjutnya klik aja selesai. Kita buka lagi tugas selanjutnya ya. Tugas yang ketujuh. Tugas yang ketujuh Bapak dan Ibu, ini dia. Apa yang diminta? Yang diminta adalah screenshot menu upload file atau folder untuk mengupload file Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint ke folder Anda. Jadi ceritanya Bapak dan Ibu, kita kan banyak sekali data kan, banyak sekali data di laptop kita, data Word, Excel dan PPT ya kan. Itu bagaimana cara menguploadnya? Perhatikan ya, cara menguploadnya adalah kita buka drive kita lagi. Kita buka drive. Nah, di sini ada pilihan baru ya. Ada pilihan baru, saya ulangi. Di sini ada pilihan baru, ada tanda tambah di sini di bawah tulisan drive. Klik di tulisan ini, maka di sini ada tulisan upload file. Itu maknanya kita upload file kita. Ya. Upload file yang ada di laptop atau komputer Bapak dan Ibu. Nah, ini di screenshot seperti petunjuk pada soal ya. Ini dia. Ya. Upload file di screenshot. Nih. Jelas ya Bapak dan Ibu untuk tugas ini? Oke. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan.
Saya lanjutkan untuk tugas selanjutnya adalah tugas yang ke-7. Yang ke-7 apa yang diminta? Yang diminta adalah ini dia. Screenshot menu dibagikan dengan saya. Menu dibagikan dengan saya. Tunjukkan file yang pernah dibagikan orang lain. Nah, ini dia misalnya kita buka lagi Google Drive-nya. Kita buka lagi Google Drive-nya. Ini saya bermasalah nih. Saya refresh dulu. Oke. Klik yang ada tulisannya dibagikan dengan saya. Dibagikan kepada saya, diklik. Nah, ini adalah menu-menu yang sudah dibagikan oleh orang lain dengan kita ya. Kita screenshot hasilnya. Kita screenshot hasilnya, lalu kita tempelkan di slide PowerPoint kita. Mudah Bapak Ibu ya? Sangat mudah tugasnya. Hanya 8 slide ya. Hanya 8 slide semuanya. Kalau kita hitung tugasnya itu cuma 6 slide. 6 slide. Karena 2 slide itu adalah perkenalan dan petunjuknya. Cuman 6 slide. Saya tidak menyusahkan Bapak dan Ibu memberikan tugas. Nanti di luar ini juga Bapak dan Ibu bisa bekerja mandiri ya dengan penjelasan-penjelasan yang saya berikan. Oke Bapak dan Ibu, untuk ini mungkin ada pertanyaan. Oke, sebelum pertanyaan saya ingin menjelaskan satu lagi ini yang screenshot menu upload file tadi di sini. Ini tadi saya belum menjelaskan habis. Ini dia kan upload file. Kan tadi sebatas ini disuruh screenshot. Saya akan membuka dulu upload file. Ada apa di dalamnya? Ada apa di dalam file ini? Kita klik. Dan kita klik. Ada apa? Mohon bersabar Bapak dan Ibu diperhatikan. Nah, ternyata ada file yang ada dalam laptop kita. Nah, file-file yang ada di laptop kita. Baik dokumen maupun di data komputer. Nah, misalnya kita ingin upload Word ya, Word yang sudah kita simpan ataupun gambar tadi. Gambar tadi yang udah kita screenshot. Nah, kita ambil, kita klik di gambar itu ya. Kita klik, kita open, oke. Lalu dia akan keluar yang di bawah sekali ya, yang di pojok bawah di-upload, satu upload selesai. Ya, satu upload selesai. Maka file yang Bapak Ibu upload itu dia akan tersimpan ke dalam Google Drive kita. Otomatis dia akan tersimpan. Ya, sudah sangat jelas ya penjelasan untuk Google Drive. Ada yang tertinggal atau bagaimana atau masih membingungkan Bapak dan Ibu untuk tugas ini sebelum saya alihkan ke tugas-tugas yang lain? Dipersilakan nih, banyak sekali yang tunjuk tangan ini. Ini tunjuk tangan, Bu Rana tunjuk tangan, banyak ada yang tunjuk tangan. Oke Bu Rana, dipersilakan Bu Rana. Ya, Waalaikumsalam Bu Rana. Ya, punya saya ini nggak mau screenshot, gimana cara Pur? Tidak mau tempel? Iya, nggak mau tempel. Iya, karena saya belum memberikan akses yang kepada Bapak dan Ibu ya. Nanti selesai ini saya buat pengaturan bagikan akses ya. Ini ya Bapak dan Ibu copy dulu, simpan dulu di komputernya. Ya. Simpan dulu data komputernya ataupun nanti langsung disimpan ke Google Drive-nya. Ya, cara menyimpan ke Google Drive-nya udah bisa tadi kan? Ambil file, ini dia. Baru ambil file, nih, ambil filenya nanti yang Bapak dan Ibu udah simpan ke komputer, lalu open, ya, oke. Di sini Bapak dan Ibu kita sama-sama belajar ya, saya tidak mengajari, tetapi kita sama-sama belajar. Apabila saya ada hal yang kurang, nanti Bapak dan Ibu bisa menambahkan ya. Oke, Ibu Rana. Pak Pur, tadi yang kita upload satu Pak Pur, itu bisa nampak kemana Pak Pur? Kalau bisa upload itu, satu upload selesai, ada PPP. Yang kita upload itu dia akan muncul di draft saya. Ini kan ada draft saya, ada draft bersama ya kan. Ibu klik aja di draft saya, ini dia draft saya. Nah, klik draft saya, maka dia akan muncul apa-apa yang kita upload tadi. Tadi saya kan sudah mendemokan, mengupload ini ya kan, screenshot ini.
screenshot gambar ini ya kan, udah masuk dia secara otomatis gitu. Paham ya? Kemudian Pak Pur yang saya kirim ke akun Pak Pur itu gimana lihatnya? Pak Pur yang nampak ya? Oh, Yang saya tadi kirim ke Pak Pur yang Purnama Putra 37 itu. itu ada di ini, dibagikan kepada saya. Nah, ini siapa tadi yang sudah bagikan? Saya mau cek. Ini yang udah orang yang sudah bagikan dengan saya. Ini Bapak dan Ibu yang sudah bagikan dengan saya ya. Saya bisa mengecek siapa-siapa yang sudah bagikan dengan saya di pilihan dibagikan dengan saya ini. Oke, sedangkan ini drive bersama ya. Oke. Jadi ini adalah tampilan-tampilan ya. Saya ulangi sekali lagi Bapak dan Ibu, yang bahwa Google Drive ini dia tulis caranya, saya ulang pelan-pelan ya, mungkin ada yang tertinggal ataupun ada yang bermasuk. Ini saya palang semua, semua saya palang dulu. Nah, saya ulangi lagi karena pembelajaran kita hari ini adalah Google Drive. Bapak dan Ibu harus benar-benar mantap di Google Drive. Klik dulu Google-nya. Ini udah ada tampilan Google ya. Sudah ada tampilan Google. Mohon maaf, saya izinkan bergabung dengan teman-teman yang lain. Oke, ini udah ada tampilan Google. Oke, lalu Bapak dan Ibu ambil saja di pojok kanan paling atas ada 9 titik ini, udah diklik di sini, ya. Lalu Bapak dan Ibu mengambil drive, ya. Drive ini adalah tempat penyimpanan data. Drive adalah tempat penyimpanan data. Dengan akun belajar.id itu adalah penyimpanannya tanpa batas, ya. Kita klik drive itu. Nah, otomatis dia keluar begini. Di sini ada tampilan gambar drive segitiga ini ya. Gambar drive. Di bawah gambar drive ada tulisan tambah. Ya. Ada upload file. Upload file berarti kita mengupload satu-satu. Ya. Ada upload folder. Ini upload folder. Kalau upload folder sekaligus. Nah, apa beda file dengan folder? Kalau upload file itu satu-satu file, ya, satu dokumen, satu PowerPoint, satu Excel, dia satu-satu. Kalau Bapak dan Ibu nggak sabaran, mungkin ingin sekaligus, seperti yang saya jelaskan kemarin, memindahkan data dari laptop ke drive-nya, langsung aja klik upload folder, Bapak dan Ibu mengambil foldernya, misalnya ini foldernya tentang tentang ini dokumen ini Rais, ya, saya upload. Nah, upload, di-upload ya. Berarti ini ada tulisan di bawah ya, mengupload satu item, berarti dia sedang memulai upload. Jadi usahakan waktu Bapak dan Ibu mengupload folder, karena folder itu kan berat ya kan, karena ada banyak, apalagi video nanti ya kan, ataupun yang lain, maka Bapak dan Ibu dipastikan harus berada di tempat yang internetnya yang lebih kencang ya. Jadi supaya lebih cepat ya. Nah, selesai. Untuk upload folder yang saya kirim, satu upload selesai Rais. Ya, sekarang saya buka ya. Bukanya di mana? Bukanya di drive saya. Klik aja drive saya. Ini dia. Drive saya. Oke, Bapak dan Ibu, maka dia akan masuk, mana dia ini, folder, Rais tadi ya, ini dia Bapak dan Ibu, Rais, nampak ya, folder, berarti folder itu yang sudah berkotak-kotak ya, Bapak dan Ibu udah sangat paham, kalau folder itu tempat yang berkotak ini, yang saya upload tadi adalah Rais, jadi sudah ada masuk ke drive saya, tadi saya ambil di data komputer, paham ya Bapak dan Ibu ya? Oke, itu untuk mengupload folder. Terus ini ada beberapa item, ada Google Dokumen, ada Google Sheet, ada Google Slide, dan ada Google Formulir. Untuk apa ini? Ini Bapak dan Ibu untuk memulai baru, mengerjakan aktivitas. Misalnya Bapak dan Ibu ingin membuat dokumen, misalnya ya kan. Kalau ingin membuat dokumen supaya otomatis tersimpan, boleh langsung di sini. Atau melalui Google Doc juga boleh juga, tidak masalah. Banyak jalan ya menuju Roma ya.
Oke, juga di sini ada banyak-banyak hal lain loh di Google Akun Belajar. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengeksplor sendiri ya, banyak sekali hal yang harus kita belajar. Ada Google Gambar, ada Google My Map, dan lain-lain. Ada ini lagi ya, ada apa namanya tuh, Jargon ya nih. Ada matematika, ya, untuk penulisan matematika juga ada di sini lengkap ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah bingung. Jamboard ini keren ya untuk membuat kuis-kuis apa itu teka-teki itu keren. Untuk Jamboard nanti Bapak dan Ibu bisa ketik ya. Kalau kita ikut pelatihan biasanya itu instruktur ada memberikan ini di Jamboard. Nanti bisa diekspor sendiri ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Terus Bapak dan Ibu di bawah baru ini ada drive saya sudah jelaskan. Itu drive saya berarti tempat penyimpanan saya. Ada drive bersama berarti yang sudah kita ini bersama ya kan. Terus kalau Bapak dan Ibu tidak pusing-pusing untuk mencari yang baru kita upload, klik aja yang terbaru. Klik aja yang terbaru nih, klik berarti ini baru punya tadi ya kan. Kalau berbintang, kita berikan nama bintang langsung ada di sini. Terus ini sampah punya yang kedua kita hapus, dia masuknya kemari gitu, ya kan? Oke, yang di bawah ada tulisan penyimpanan. Ini penyimpanan, ini yang sudah saya gunakan baru 3,1 GB ya, karena baru ya. Karena baru belajar ID ini baru, maka baru sedikit digunakan. Dan ini tidak masalah ya, tidak masalah walaupun berapa lebih daripada 15 GB, dia akan tertampung di Google Belajar ID ini ya. Jadi maka oleh karena demikian, jika Bapak dan Ibu sudah ada akun Belajar ID, lebih baik buka menggunakan Belajar ID supaya pembelajaran kita itu nyambung ya, sinkron ya. Kalau belum ada jangan memaksakan juga karena belum ada, misalnya dari Kementerian Agama memang belum ada. Jadi pakai akun biasa aja dulu ya. Oke Bapak dan Ibu, untuk Google Drive itu saja materi dari saya. Semoga tugasnya lancar ya, mendapat nilai 100 semua, dikerjakan dengan tekun. Nanti kalau Bapak dan Ibu tidak memahami itu boleh kita tanya sharing ya. Kita sharing di grup. Kita sharing di grup WA ataupun kita sharing di grup classroom. Di classroom kita sharing. Jadi Bapak dan Ibu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu, mungkin saya ada kesibukan ya kan. Bapak dan Ibu yang master-master di sini, tolong bisa saling kolaborasi ya, kita saling bekerja sama. Mungkin dari Bapak dan Ibu bisa membantu, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang membutuhkan bantuan ya. Karena saya juga akan menilai penilaian untuk aktifan Bapak dan Ibu semua. Karena ini perlu kolaborasi itu sangat penting bagi kita ya, itu dibutuhkan untuk kita belajar bersama, maju bersama, dan kita akan menjadi semua bangkit bersama ya. Oke. Untuk Google Drive saya kira sudah cukup. Dari Bapak dan Ibu mungkin masih bingung tentang Google Drive, saya beri kesempatan dulu bertanya, jangan saya selalu yang berbicara ya. Jadi sekarang saya mau mendengar suara Bapak dan Ibu, karena kita ini kan dunia maya, saya juga kan ingin berbicara langsung. Siapa tahu nanti ada kesempatan saya ke Biren, ke Banda Aceh, ataupun di mana kita jumpa, oh kita sudah ngomong langsung di dunia maya, gitu ya. Coba Bapak dan Ibu, saya ingin beri kesempatan selain Ibu Ratna dan Ibu Neni ya. Ini yang sudah sering ngomong Ibu Ratna sama Bu Neni. Oke. Bapak dan Ibu yang lain, mana suaranya? Ibu Mutia juga sudah sering ngomong ya. Oke, saya tunggu yang lain. Tolong diangkat tangan. Diangkat tangan Bapak dan Ibu, biar saya persilahkan untuk bertanya. Ada nih Ibu Linda Jafarib. Keren ya namanya Linda Jafarib. Tolong Bu dibuka videonya biar saya kenal. Asal tugas di mana? Wow, rupanya master dari Belanda ya. Ibu Linda ini adalah lulusan S2 Belanda. Beliau guru saya juga, ini sangat luar biasa ya. Master, silakan Bu Linda untuk bertanya. Dihidupkan mikrofonnya Bu Linda. Oke. Oh ya. Dari tadi saya udah tunjuk tangan, cuma kayaknya Pak Pur mengabaikan deh. Iya. Enggak, saya kan mau bilang ini apa namanya? Kalau saya iniin di laptop nggak mau. Jadi kan browsernya tidak mengizinkan lah. Habis itu saya coba dengan yang Google apa namanya? Belajar ID ya. Nggak mau juga Pak, makanya saya masuk lewat akun pribadi.
karena dibilang itu nggak tersedia video apalah gitu. Pokoknya nggak bisa lah dengan akun yang Belajar ID itu, Pak. Gimana jadi? Oke, Bapak dan Ibu, itu permasalahan emisi dari Ibu Linda ya. Ibu Linda, saya beri kesempatan Bapak dan Ibu untuk sharing pengalaman. Jika ada kasus seperti Ibu Linda, dipersilakan Bapak dan Ibu untuk sharing dan pengalaman. Karena ini adalah menyangkut tentang teknis ya, teknis laptopnya Bu Linda kenapa. Oke, Bapak dan Ibu, tolong satu orang untuk sharing ya pengalaman. Oke, Pak Suhardi. Pak Suhardi, kami persilakan Pak. Ya, dipersilakan Pak Suhardi. Mikrofonnya Pak dihidupkan. Mikrofonnya karena suara Pak Suhardi belum terdengar. Oke. Jelas. Ini Pak, saya dari Aceh Barat Daya. Ya. Ingin tanyakan gini Pak, kita kan punya akun pribadi. Di akun pribadi kan untuk penyimpanan drive-nya terbatas. Iya. Bisa nggak kita pindahkan data kita dari akun pribadi ke akun belajar.id ini? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Kalau bisa bagaimana caranya? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bagus sekali ya Pak ya pertanyaannya. Oke. Berarti itu pertanyaan ya dari Pak Suhardi, Bu Linda, bukan solusi ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya coba jawab dulu ya, yang permasalahan, yang pertanyaan dari Pak Suhardi itu memindahkan Google Drive di akun biasa, di Gmail biasa ke Gmail Belajar ID ya. Oke. Kemarin itu di pertemuan awal kita sudah belajar ya cara memindahkan itu. Silakan dibaca kembali Pak Suhardi di apa namanya tuh di bahan di slide yang saya berikan bagaimana itu sudah sangat jelas. Oke, kita buka, saya buka dulu. Ini saya tidak bisa mendemokan kenapa? Karena saya sedang buka Belajar ID gitu. Saya sedang buka Belajar ID, makanya saya tidak bisa mendemokan. Kalau saya mendemokan nanti akunnya terpental ya, Google apa namanya, video ini akan terpental takutnya. Oke, saya buka presentasi mungkin. Pak Heli bisa menjelaskan. Pak Heli itu master IT itu. Oke, Pak Heli. Oke, kami persilakan Pak Heli. Oh, dia gayanya master tuh. Oke, Pak Heli, kami persilakan Pak Heli. Ayo Pak Heli. Nah, sepertinya saya tanya di chat aja Pak ya. Oh, bertanya gitu. Saya hentikan dulu ya presentasinya. Pak Suhardi, saya pending dulu. Ya, atas pertanyaan Pak Suhardi saya pending dulu. Kita tengok pertanyaan dari Pak Heli ya. Mungkin kita juga. Oke. Ya, dipersilakan Pak Heli untuk pertanyaannya, atau Bapak dan Ibu lain yang ingin bertanya. Pertanyaan Pak Heli, tugas 1 mungkin sepertinya belum ada yang paham, Pak. Yang belum pahamnya di mana Pak Heli? Tolong dijelaskan Pak Heli. Oke. Itu semua belum paham Pak Heli itu. Semua belum paham ya. Kayak lagi kepanasan Pak Heli. Belum paham semua kayaknya itu.
Karena tadi nggak dengar Pak Eli, dijelaskan tugas 1, 2. Tugas 1 mungkin sebenarnya belum ada yang paham Pak, kumpul tugas berupa file Word gitu. Oh tidak Pak Heli, kumpul tugas nanti Pak Heli saya ulangi ya. Saya ulangi untuk Pak Heli bahwa untuk tugas-tugas itu nanti hasil yang Bapak kerjakan itu Bapak screenshot ya. Kalau ada di tampilan monitor namanya keyboard itu kan ada tulisan PRTSC, print screen ya. Print screen Bapak print aja screen di layar laptop Bapak, nanti Bapak simpan, nanti Bapak tempel ya. Bapak tempelkan ke ini, ke Google Slide yang saya sharekan gitu ya. Itu penjelasan buat Pak Heli Swansyah ya. Oke. Bukan file Word-nya, tetapi slide yang saya berikan ya. Jadi tinggal menempel saja. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin di sini ada yang kurang tahu untuk screenshot. Jadi selain daripada print screen yang ada di di keyboard, Bapak dan Ibu coba cek ini kan sedang pelatihan ya kan kita kan. Coba Bapak dan Ibu foto. Bapak dan Ibu foto di print screen sebagai latihan ya, latihan print screen. Bapak dan Ibu tolong foto kita bersama. Nanti hasil fotonya coba Bapak dan Ibu kirim ke WA group. Saya mau melihat siapa yang sudah bisa print screen dengan laptop, ya. Karena itu kan jadi masalah. Kalau Bapak dan Ibu belum paham tentang print screen, itu masalah untuk mengirimkan tugas nanti. Ya, coba dipersilahkan untuk print screen ya, foto kita bersama. Oke, saya akan buka WA-nya. Siapa yang sudah masuk untuk mengirimkan foto kita bersama, ya. Karena ini perlu kita momenkan. Oke, Bapak dan Ibu, saya cek dulu. Nah, ini udah bahkan banyak nih yang foto-foto. Nih. Ini siapa nih ya? Pak Agus, yang Pak Agus keren banget. Dan Pak Iqbal juga sangat keren, Pak Andika. Nah, itu salah satu Bapak dan Ibu contoh print screen dengan menggunakan laptop, ya. Print screen dengan menggunakan laptop. Itu Pak Agus yang sudah kirim di WA itu adalah Pak Agus, Pak Iqbal, dan Pak Andika. Bagi Bapak dan Ibu yang belum paham, kalau layar kalau di keyboardnya tidak bisa, di keyboard kan tidak bisa print screen, mungkin laptop kita agak sedikit jadul misalnya kan. Ya, kalau Core i3 itu sudah bisa ya, kalau Core i3 itu sudah bisa print screen melalui keyboard. Ya, kalau Core i3, kalau di bawah itu tidak bisa. Coba Bapak dan Ibu kalau tidak ada tampilan print screen di keyboardnya, gunakan saja snipping tool seperti saya anjurkan. Ya, snipping tool. Ya, ini saya buka snipping tool. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu snipping toolnya? Atau karena saya belum belum masuk. Kita buka dulu. Ini dia Bapak dan Ibu, snipping tool. Klik aja di pencarian. Di pencarian ketik aja snipping. Klik aja snipping tool ya. Snipping tool. Klik snipping tool itu. Ini gambarnya. Gambarnya ini seperti gunting ya. Jadi kalau sudah mengetik snipping tool, silakan Bapak dan Ibu klik ini. Nanti arahkan kursornya di foto kita ini bersama. Diarahkan kursornya, lalu dipangkas sebatas mana Bapak dan Ibu ingin print screen, ya, ya. Nah, jelas ya. Nanti hasil print screen ini Bapak Ibu tempelkan di slide yang saya berikan nanti setelah pelatihan ini ya. Setelah saya edit aksesnya ya. Jelas ya. Mungkin ada aplikasi lain dari Bapak dan Ibu selain snipping tool boleh juga. Karena banyak aplikasi untuk print screen. Banyak sekali. Oke. Kalau di laptop jangan tanya. Oh, kalau di HP jangan tanya ya. Semua udah paham ya. Kalau di laptop itu istilahnya screenshot. Screenshot tinggal aja di handphone langsung. Ini saya arahkan yang di laptop saja. Oke. Oke, ini ada lagi pertanyaan untuk screenshot di laptop, tekan ikon dulu sudut kanan keyboard, tombol screen buka. Oke, ini bagus. Dari Atta ya, dari Atta Selanga. Siapa nih Bapak atau Ibu nih Atta Selanga? Terus dari Ibu Rusmila Hayati, screenshotnya lewat laptop bisa, tapi ngirim ke WA belum bisa.
Oh, cara kirim ke WA Bapak dan Ibu, buka WA-nya di laptopnya. Buka WA-nya di laptop. Saya demokan lagi. Cara mengirim ke WA-nya. Oke. Ini dia. Ya. Cara mengirim ke WA-nya. Oke, Bapak dan Ibu. Ini. Oke. Ini ambil WA-nya. Ambil yang tanda peniti di bawah. Ambil tanda peniti di bawah ini. Paham ya? Ini yang di laptop ya. Yang menggunakan WA web. Buka WA web di laptop kita langsung. Ambil tanda peniti yang di bawah ini. Tanda peniti. Ini mengganggu sekali. Oke, ini ada tanda peniti di sini. Klik di sini. Ya. Ambil dokumennya. Dokumennya diambil. Ya, pilih dokumennya. Nah, di mana tadi disimpan? Tadi disimpan misalnya di dokumen. Ya, ini dia kan. Ini misalnya punya saya. Ini saya foto yang kemarin. Yang kemarin saya ada foto, ini dia. Kita rame-rame kemarin. Nah, kita ambil, klik di sini. Ya, klik di fotonya. Lalu open. Open. Itu untuk WA ya. Kirim. Oke. Coba dicek apakah sudah masuk foto yang saya kirim di WA-nya. Untuk siapa nih yang bertanya tadi? Ibu Rusmilah Hayati. Oke, Rusmilah Hayati. Begitu Bu ya, cara mengirim screenshot yang kita kirim melalui WA ya. Oke, terus ini juga ada pertanyaan. Andika, saya coba kirim format PowerPoint untuk tugas di grup WA. Silakan diambil untuk tugas juga. Oke, bagus. Terima kasih Pak Andika sudah mau membantu. Oke, sudah mau membantu saya. Terus Ibu Nina. Ibu Nina di sini ada pertanyaan, kalau buat tugas pakai HP, gimana cara copy tugas yang sudah kita buat ke template-nya, tugas yang sudah disediakan di Google Classroom. Kayaknya kalau untuk HP itu agak ribet ya, kita mengetik, kecuali ada keyboard gitu ya, tab yang bisa, tab nanti kita hubungkan keyboard, tab 5 gitu. Karena apa? Karena ini kan drive kan yang dimintakan Google Doc, slide, dan sheet gitu ya kan. Makanya kita perlu gunakan laptop. Kita gunakan laptop ataupun komputer. Kalau dengan HP itu agak-agak susah itu. Kecuali tab yang menggunakan keyboard gitu nanti. Paham ya Bapak dan Ibu? Terus ada lagi pertanyaan lagi, siapa ini? Oh, sudah habis. Sudah habis ya pertanyaannya. Saya kira Bapak dan Ibu sudah hebat semua ya. Untuk tugas-tugas ini saya kira sudah mantap. Semoga Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan semua dengan tuntas, mendapat nilai 100 ya. Oke Bapak dan Ibu, untuk Google ini, untuk Google Drive, sudah jelas atau gimana? Ini saya tanya lagi, ada yang bertanya Ibu Heli. Jadi bisa taruh hasil screenshot JPEG di dalam Word, boleh JPEG ya Bu Heli? Boleh, atau pakai Filmaya, boleh. JPEG itu di copy, dipastikan aja ke situ, boleh. Pak Heli, bukan Bu Heli ya, maaf ya, Pak Heli ya. Pak Heli Swansyah, oke, boleh Pak. Ya, boleh ya, tinggal ditempel saja. Waduh, nih Bu Mutia kayaknya nggak sabaran nih mau berbicara lagi ya Bu Mutia. Silakan Bu. Mohon maaf Bu, saya belum memberikan kesempatan dari tadi. Silakan Bu Mutia untuk bertanya. Sebelum kita lanjut ya, Pak. Dari selanjutnya. Ya, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak. Hanya tadi masih ragu apakah tugasnya dikirimkan lewat slide atau Word. Ternyata memang dikunci, jadi dikunci tugasnya. Iya. Tugasnya masih artinya belum saya buka edit ya. Oke, nanti setelah pelatihan sudah. Ini bahkan Andika sudah. Oke, boleh ambil yang dikirim oleh Pak Andika tadi di WA, itu sudah bisa digunakan. Pak Andika sudah membantu saya ya. Terima kasih Pak Andika. Ini Pak Andika kayaknya mau membagi trik-trik dan masukan ataupun share pengalaman untuk kita semua. Kita dengar suara Pak Andika karena kita belum kenal beliau dari mana kita kenal. Kepada Pak Andika, kami persilakan ya Pak. Dipersilakan dibuka mikrofonnya. Waalaikumsalam. Ya Pak, mau tanya sedikit Pak. Tadi sudah saya cek juga. Saya dengan informasi bahwa akun Belajar ID ini bersifat sementara ya Pak, dan bisa saja dihapus oleh akunnya. Kemudian yang saya mau tanya lagi, ada saya dengar
akun Belajar ID ini hanya sampai batasnya 5 terabyte. Apa benar? Nah, 2 pertanyaan itu saja dulu, Pak. Gimana Pak? Kurang jelas suaranya? Yang pertama, Pak, saya dengar akun ID ini bersifat sementara ya, Pak. Akun Belajar ID ini. Kemudian saya dengar lagi akun Belajar ID ini ada batasannya sampai dengan 5 terabyte. Apa benar itu, Pak? Iya. Oke, pertanyaannya sudah sangat jelas. Terima kasih pertanyaannya Pak Andika. Jadi untuk saat ini Pak Andika dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu belum mengatakan ataupun belum ada suatu surat edaran bahwa ini sementara, ya, yang bahwa akun belajar ini bisa dipakai selamanya. Itu info yang kami terima dari pelatihan Google Master Trainer. Artinya bukan sifat sementara. Ini akun ini bisa dipakai untuk selamanya, ya kan? Dan mohon maaf Bapak dan Ibu semua, saya terpental dari room. Apakah suara saya ini masih terdengar Bapak dan Ibu? Masih Pak, terdengar. Ya. Mohon maaf, saya terpental. Tiba-tiba petir ya, petir. Makanya jaringannya terpental nih. Ini saya harus menggunakan handphone. Oke. Hujan di tempat saya, Bu. Hujan sudah sangat deras di tempat saya. Mudah-mudahan bisa berlangsung. Ini saya menggunakan handphone. Artinya saya tidak bisa menampilkan slide lagi. Karena jaringan di laptop saya itu terputus tiba-tiba ya. Karena tiba-tiba tadi petir. Mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu ya atas gangguan jaringannya. Oke, saya tadi mau menjawab ya pertanyaan dari siapa ya tadi yang bertanya? Bapak ya? Oke. Pertanyaannya itu tidak ada batas, Pak. Jadi untuk akun belajar tidak ada batas. Ya, Pak Andika tadi ya yang bertanya ya. Jadi untuk akun belajar ini Pak Andika tidak ada batas. Waktunya, limit waktunya, dia bisa dipakai selamanya. Dan penyimpanannya juga tidak dibatas sampai 5 terabyte. Jadi penyimpanannya tanpa batas. Itu ilmu yang saya dapati dari pelatihan Google Master Trainer di Kementerian Pendidikan ya. Jadi mungkin info-info itu gimana saya Bapak dan Ibu, tapi perlu diingat satu hal ya, jika Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan akun belajar.id ini sampai dengan bulan Juni, ya, maka akun ID itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi usahakan Bapak dan Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id ini diaktifkan dulu, ya, diaktifkan dan digunakan. Jangan sama sekali tidak diaktifkan. Karena lewat Juni 2021, maka akun itu akan dinonaktifkan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu penjelasan dari saya.
Ini ada yang bertanya lagi, ada yang tunjuk tangan dari Ibu apa nih? Ibu Rusmila Hayati ya. Ibu Rusmila Hayati, saya bisa memantau di HP saya ini. Silakan Bu bertanya. Ya, halo Bu Rusmila Hayati. Terdengar suara saya Bu Rusmila? Ya, halo Pak. Ya, Ini Pak, saya mau nanya. Kemarin kan saya coba buka akun ID belajar lewat HP. Oh, nggak bisa. Terus saya buka pakai laptop, pakai pakai WiFi dari HP saya, bisa Pak. Terus saya coba lagi pakai HP saya, oh tidak bisa Pak. Ya. Kenapa Pak? Suaranya tidak terdengar Pak. Maksudnya khusus di HP ya, tak bisa ya? Iya Pak. Sudah coba keluar Bu akunnya semua? Oh, harus dikeluarkan dulu ya? Iya, akun yang pribadi harus keluar dulu ya Pak? Kita keluar yang pribadi dulu. Yang di HP harus keluar gitu, kayak gitu? Iya. Semua tentang Ibu yang menggunakan Google biasa itu keluar dulu. Karena permasalahan itu juga terjadi pada ada kemarin bisa ya. Coba Ibu keluarkan dulu semua, baik itu kan kalau di HP itu banyak sekali ya masuk akun kita ya. Seperti akun yang tepat Play Store ya, Play Store contohnya, Play Store kan akun biasa itu dikeluar juga. Jadi dia tersinkron hanya pada satu akun saja, akun belajar. Kalau bisa. Satu lagi Pak, kemarin saya coba di sekolah, terus pakai WiFi di sekolah ya Pak ya. Buka akun belajar ID, bisa Pak. Kemarin yang latihan. Oh iya. Latihan yang hari Selasa. Gunakan akun biasa atau ceritanya? Pakai akun belajar. Tapi pakai WiFi Pak, ikut WiFi sekolah. Kok bisa ya? Sementara pakai HP saya, pakai paket data saya, nggak bisa Pak. Oh, pengaruh apa tuh teknis atau? Ada pengaruh apa Pak? Kurang ngerti juga. Kalau permasalahannya nanti Ibu di chat ya, di chat aja. Ya pribadi saya biar saya tengok kenapa. Mungkin pengaturan apa di handphonenya atau gimana ya Bu ya. Karena itu menyangkut dengan teknisnya. Oke Bu. Terima kasih. Bapak dan Ibu, apakah di tempat Bapak dan Ibu ada hujan atau panas? Hujan Pak Pur, hujan. Hujan Pak Pur. Hujan ya. Suara saya apakah masih terdengar Bapak dan Ibu? Dengar Pak. Dengar ya, alhamdulillah masih terdengar. Suara Pak Pur terputus-putus Pak Pur. Beginilah kita kalau menggunakan kekurangan kita jaringan ya. Jaringan kalau hujan maka beginilah kekurangannya. Kalau ini bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah dengar? Ini sudah saya coba masuk lagi dengan komputer saya. Sudah terdengarkah suara saya Bapak dan Ibu? Sudah Pak Pur. Oke, kalau sudah alhamdulillah. Oke, kalau sudah alhamdulillah ini ada tersisa waktu 30 menit lagi karena waktu itu adalah emas bagi saya. Maka ada satu materi lagi yang akan saya ajarkan yaitu tentang Vicon kita hari ini adalah Google. Kita belajar cara membuat linknya ya. Oke. Izin saya share screen dulu. Oke Bapak dan Ibu, ada satu hal lagi yang sangat penting yaitu hari ini karena ada waktu 30 menit saya kira cukup untuk berbagi yaitu tentang Google Meet ya. Google Meet. Karena kenapa?
dalam pembelajaran jarak jauh ini kita menggunakan Google Meet. Ya, Google Meet yang seperti sekarang yang kita lakukan. Ya, perhatikan bagaimana cara membuat Google Meet. Nah, kita akan mendemokan langsung ya. Akan mendemokan langsung cara membuat Google Meet. Cara membuat Google Meet adalah dilalui dengan Google Calendar. Ya, Google Calendar. Silakan Bapak dan Ibu dibuka Google Calendar-nya di HP, di laptopnya masing-masing. Oke, kita tambah lagi. Tambah. Sini. Saya akan masuk dengan akun belajar saya untuk masuk ke Google Calendar. Perhatikan. Nah, ini sudah masuk. Ini Bapak dan Ibu ada pilihannya di pojok kanan di atas itu kan ada tulisan Google Calendar. Nah, pada Google Calendar ini diklik Google Calendar. Nah, klik Google Calendar-nya. Nah, misalnya Bapak dan Ibu merencanakan membuat pembelajaran kepada siswa-siswinya. Ya, misalnya Bapak dan Ibu ingin melaksanakan pembelajaran kepada siswa-siswinya ataupun memberikan pelatihan MGMP terhadap rekan-rekan sejawatnya nanti, itu kita harus melakukan dengan Meet ya, dengan video conference, dengan Meet, Google Meet namanya. Oke, meeting. Ini caranya, kita awali dia masuk dengan Google Calendar. Ya, saya ulangi, caranya adalah masuk dia dengan Google Calendar. Ini Google Calendar. Klik Google Calendar. Nah, pada Google Calendar, kita buat perencanaan dulu. Misalnya, ini kan ada kalender April 2021. Ini April 2021. Misalnya kita ingin melakukan meeting dengan peserta didik kita tanggal 8. Ya, tanggal 8. Ataupun tanggal 9, ataupun tanggal 10. Ambil saja misalnya tanggal 8. Nih, klik tanggal 8. Nah, pada tanggal 8 ini kan jelas tertulis jam-jamnya. Berarti dimulai dari jam 1, jam 2, sampai dengan jam tengah malam nanti. PM ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, itu caranya Bapak dan Ibu atur waktu. Misalnya Bapak dan Ibu ingin memberikan jadwal ikonnya terhadap peserta didik ataupun terhadap rekan sejawatnya secara video conference, misalnya pada jam 1 nanti jam 1 siang. Ya, jam 1 siang kan saya besok kan buat ini ya kan, buat pelatihan jam 1. Klik di jam 1. Klik di sini. Oke. Nah, ketika sudah keluar klik di jam 1 ini, maka dia akan keluar tampilan ini seperti ini. Kita tuliskan aja judulnya misalnya pelatihan untuk besok ya. Pelatihan hari ketiga. Hari ketiga. Nah, ini saya langsung mendemokan untuk membuat jadwal link untuk besok. Nah, di sini ini kan ada jamnya. Besok jamnya jam 1 sampai jam 2. Itu maknanya roomnya dibuka dimulai dari jam 1 siang dan ditutup sampai jam 2 siang. Dah, kalau Bapak dan Ibu masuk sebelum jam 1 siang, maka dia tidak bisa masuk karena roomnya belum terbuka. Gitu. Oke? Paham ya Bapak dan Paham. Paham. Kemana Pak Pur? Pak Pur terlempar lagi. Sopirnya terlempar. Terlempar petir lagi Pak Pur. Kena petir.
Kena petir lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu yang masih setia menunggu. Hujannya sangat-sangat deras Bapak dan Ibu. Lanjut Pak Pur. Hujannya sudah sangat deras. Iya Pak, lanjut Pak. Sangat deras. Oke, Bapak dan Ibu yang bersuara dimatikan mikrofonnya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan tadi di Google ini ya. Perhatikan lagi Bapak dan Ibu. Ini jaringannya kurang bersahabat, hujannya sangat deras. Kita pelan-pelan ya. Nah, tadi di sini kan sudah masuk pelatihan hari ketiga, itu judulnya ya kan. Dan di sini ada hari Kamis. Berarti kan rencananya kan besok kita buat meeting lagi. Nah, di sini jam 1 sampai jam 2 saya atur. Itu maknanya Bapak dan Ibu boleh masuk ke room jam 1. Kalau masuknya jam 1 kurang tidak bisa. Dan jam 2 berakhir. Kalau keasikan ngomong, misalnya keasikan ngomong, kita ngomong-ngomong roomnya kita buat sampai jam 2, itu tiba-tiba lewatnya jam 2 lewat 1, itu akan terpental ya. Dia akan terpental, artinya terputus secara otomatis. Jadi Bapak dan Ibu, jika merencanakan sesuatu pertemuan, itu atur jadwal harus sesuai. Misalnya kita ingin buat pelatihan jam 1:30 siang, maka kita bukanya jam 1, ya kan? Atau kita tutup acaranya jam 3:30, seperti hari 3:30. Maka jangan jam 3:30 kita atur sampai jam 4 ataupun jam 5 gitu. Mungkin ada sisi-sisi ngobrol-ngobrol ya kan, biar lebih enak gitu. Jadi klik aja di jam 5 ya, jam 5. Oke, PM aja kita ambil. Udah jelas Bapak Ibu ya? Ini yang setan ini adalah waktu-waktunya. Nah, maka dia otomatis room terbuka mulai jam 1 dan berakhirnya jam 5. Ya, itu cara mengatur jamnya. Itu mohon didemokan. Terus Bapak dan Ibu, di sini ada kata-kata tambahkan konferensi video Google Meet. Nah, di sini kita ketik tambahkan video konferensi video Google Meet di sini. Nah, ketika kita klik di sini, maka dia akan diberikan kode Google Meet-nya. Kode Google Meet itulah yang kita bagikan kepada peserta didik kita dan kepada teman-teman yang ikut pelatihan yang kita copy. Kita copy di sini, kita copy, klik kanan, pertama kita blok, kita salin, ya kan? Lalu kita bagikan. Kita bagikan di WA group ataupun di Google Classroom. Nah, begitu Bu cara mengerjakan, cara membuat link untuk membuat pelatihan di Google ya. Oke Bapak dan Ibu, setelah itu di sini juga ada kata-kata tambahkan lokasi, terus ada sibuk ya kan? Nih sibuk ataupun online, tetap di online saja, lambang biru, ya kan? Selanjutnya juga ada instruksi, ini 10 menit sebelumnya. Maknanya apa 10 menit sebelumnya? Si Google akan memberitahukan kepada kita, dia akan mengingatkan kita bahwa kelas akan segera dimulai. Itu sejenis lonceng. Misal kita lupa, terkadang kita sudah membuat janjian dengan murid-murid kita bahwa kita akan bimbel jam 8 malam. Si Google selalu akan mengingatkan kita 10 menit sebelumnya. Kalau
tidak ingin 10 menit, boleh dipilih lagi Bapak dan Ibu. Apa 5 menit sebelumnya, atau 15 menit sebelumnya. Itu sebagai alarmnya ya. Sebagai alarm pengingat supaya kita tidak lupa membuka link kelas yang kita bagikan. Ya kan? Paham ya Bapak dan Ibu? Itu cara membuat kelas untuk melakukan Google Meet dengan teman-teman kita ataupun peserta didik kita nanti di pelatihan. Jangan lupa Bapak dan Ibu disimpan. Kalau kita sudah atur ini, klik disimpan, klik simpan. Nah, kalau sudah simpan, otomatis besok kita bisa melakukan pelatihannya dari jam 1 sampai jam 6. Lambang biru ini itu jadwal untuk kita berbicara sebebas-bebas mungkin ya. Oke, itu cara membuat linknya. Setelah kita mendapatkan link Bapak dan Ibu, nah link itu jangan lupa dibagikan juga kepada teman-temannya. Dibagikan di tempel, saya tempel ya, tapi jangan buka dulu karena belum bisa ditempel, silakan tengok di grup chatnya, saya sudah menempel link buat pelatihan besok. Ini link untuk besok ya. Kira-kira udah jelas Bapak dan Ibu untuk cara membuat link pada ini Google Meet? Ada pertanyaan? Mungkin Bapak dan Ibu kurang paham, bisa kita ulangi. Diulangi Pak Pur. Oke, Pak Suhardi, baik, saya ulangi ya. Cara membuat link untuk membuat bahan untuk melakukan presentasi di Google Meet ya, judulnya ya. Itu caranya Bapak dan Ibu. Pertama buka dulu, saya palang dulu semua biar Bapak dan Ibu bisa mendemokan dulu. Nah, caranya adalah Bapak dan Ibu di pojok paling kanan atas itu ada 9 titik, klik di situ. Ya, klik di situ, lalu Bapak dan Ibu klik Google Calendar. Nih Google Calendar. Klik Google Calendar. Nah, Google Calendar. Apa fungsi Google Calendar? Google Calendar itu adalah acuan untuk kita melihat jadwal-jadwal kita. Ya kan? Kalau jadwal kita biru-biru begini berarti itu nggak boleh lagi kita timpa di situ, nggak boleh beradu ya kan? Jadi tujuan kita mulai dengan Google Calendar supaya kita tahu posisi di mana kita kosong, bisa memberikan pelatihan dan bisa memberikan mengajar terhadap dengan peserta didik kita ya. Jadi caranya Bapak dan Ibu pilih tanggal dulu. Ya, misalnya besok kita pingin hari Kamis. Ini kan tanggal April 2021, ya kan? Ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Misalnya Bapak dan Ibu ingin melakukan les dengan siswanya, ya kan? Ataupun memberikan materi MGMP pelatihan kepada guru-gurunya pada hari Sabtu, misalnya. Maka Bapak dan Ibu klik di tanggal 10, klik tanggal 10 ini. Nah, kebetulan ini punya Google Calendar saya ya, kosong ya. Tanggal 10 saya kosong, saya tidak ada aktivitas apapun. Maka bebas memilih, misalnya kapan ingin melakukan Google Meet-nya. Misalnya kita mulainya jam 8 pagi misalnya. Jam 8 pagi, klik jam 8. Nah, otomatis ketika kita klik jam 8 itu, dia sudah keluar judul. Jangan lupa kita berikan judul ya, supaya kita tahu waktu apa itu. Kalau kita tidak berikan judul, kadang kita manusia itu lupa apa makna video yang kita lakukan itu apa. Misalnya judulnya bimbingan belajar SBMPTN, kita undang anak ya, bimbingan belajar SBMPTN. Kita ingin mengajar dengan anak-anak yang ingin melanjutkan perguruan tinggi ya, misalnya bimbingan itu. Nah, waktunya dimulai jam 8. Dah, sampai jam berapa? Maka pilihnya di sini Bapak dan Ibu di jamnya. Misalnya berakhirnya sampai jam 10 ya, untuk bimbingan sampai jam 10. Klik di 10. Nah, maka dia akan muncul jam 8 sampai jam 10 kita melakukan bimbingan itu. Nah, setelah itu bagaimana lagi? Ya, setelah kita memberikan jadwal, tanggal, dan waktunya, lalu kita ambil linknya. Cara mengambil linknya itu ditambahkan ke konferensi video Google Meet. Tambahkan, ditambahkan ini. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah keluarnya link, ya, link Google Meet. Nah, link Google Meet inilah yang kita bagikan kepada peserta didik kita nanti. Nah, kita copy ya,
kita copy linknya, kita copy. Cara copy Bapak dan Ibu udah paham semua ya. Kita blok dulu, klik kanan, lalu klik salin. Nah, klik salin ya. Setelah itu bagikan ke grupnya, baik grup WA ataupun grup Google Classroom ya, kita bagikan. Nah, di bawah yang saya jelaskan tadi, itu kan ada tulisan ini, beritahu. Artinya karena kita manusia sering lupa, maka si Google akan mengingatkan kita. Kita klik beritahu, berapa menit misalnya, di sini 10 menit sebelumnya, klik, berarti pilih 10 menit sebelumnya. Mungkin Bapak dan Ibu ingin, kalau 10 menit itu terlalu cepat, 15 menit boleh, klik 15 menit sebelumnya, biar kita ada persiapan ya untuk tarik nafas, nggak langsung mengajar ya Bapak dan Ibu ya, klik 15 menit sebelumnya. Nanti si Google akan muncul, akan berbunyi alarm di komputer kita bahwa pelatihan akan segera dimulai. Itu ada alarmnya ya, sangat keren. Oke, jangan lupa Bapak dan Ibu, klik simpan. Kalau sudah ini klik simpan ya, klik simpan. Nah, ketika klik simpan, otomatis sudah terjadwal bahwa bimbingan belajar SBMPTN itu dimulai jam 8 sampai jam 10. Nah, itu cara membuat link di Google Meet melalui Google Calendar. Nah, selanjutnya bagaimana? Ketika kita membagi link itu, Bapak dan Ibu, nah ketika kita membagi link, maka peserta didik kita, siswa-siswi kita akan mengklik link itu. Ketika mereka mengklik link itu, otomatis link itu mereka akan diarahkan masuk ke link yang kita bagikan. Dipaham ya Bapak dan Ibu? Dan Pak Pur terlempar. Hilang lagi suaranya. Terjadi Ya, halo Bapak dan Ibu. Ya, halo Pak Pur. Suara jaringannya putus-putus ya. Jaringan putus-putus. Ini saya bergabung lagi dengan handphone saya, Bapak dan Ibu. Sudah sangat jelas ya tentang cara membuat link untuk Google Meet itu sudah sangat jelas ya. Jelas Pak, jelas. Alhamdulillah Jelas. ya. Semoga Bapak dan Ibu bisa ya membuat link Google Meet itu dan segera ya Bapak dan Ibu dipraktekkan kepada peserta didik kita ya. Kepada peserta didik kita, Bapak dan Ibu nanti sesekali bisalah mengajar dengan Google Meet, jangan biasa-biasa aja gitu ya kan. Mungkin peserta didik kita kan ingin belajar les tambahan dengan kita ya kan nggak mungkin kita lakukan les di sekolah selalu, bisa jadi kita berikan les kan pada malam hari ya kan. Jadi Bapak dan Ibu buatlah link-link tersebut, nanti dibagikan kepada siswanya. Nanti siswanya itu harus punya akun belajar ID juga ya Bapak dan Ibu. Ya, akun belajar ID itu Bapak dan Ibu bagikan kepada semua siswa-siswi Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu ajarkan ya. Jangan sampai siswa-siswi Bapak dan Ibu tidak ada akun belajar juga. Jadi kasihan ya mereka kalau tidak memiliki akun belajar itu, karena akun belajar itu udah gratis dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tolong ya Bapak dan Ibu dihubungi operator sekolah. Manfaatkan apa yang sudah diberikan oleh kementerian kepada kita sebagai guru dan sebagai juga peserta didik. Kasihan kalau kita tidak manfaatkan hal-hal yang sangat luar biasa ini. Ya Bapak dan Ibu. Nah sekarang saya juga akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu di Google Meet ini apa perbedaannya Google Meet kalau kita pakai belajar ID dengan Google Meet akun biasa, apa perbedaannya. Kemarin saya sudah jelaskan juga bahwa kalau di akun belajar ID ini ya kan dia lebih terarah, artinya begini, ada angkat tangannya ya kan.
Jadi lebih sopan, artinya kita ketika siswa bertanya, kita lihat dulu siapa siswa yang mengangkat tangan, itulah yang kita persilahkan. Jadi kelas kita nggak ribut, ya. Jadi yang angkat tangan itulah yang kita hidupkan mikrofon. Yang tidak angkat tangan, kita matikan mikrofonnya. Karena akun belajar ID itu dipermudah seperti itu, sehingga pembelajarannya itu lebih fokus ya. Kalau akun biasa ribut Bapak dan Ibu, ribut. Jadi mereka bertanya berebut-rebut, si A, si B bertanya kayak gitu kan, saling rebut-rebutan. Kalau akun belajar dia sangat terarah, kita persilahkan siapa duluan dulu tunjuk tangan, terus kita persilahkan yang kedua ya kan. Itu ada tampilan angkat tangan. Dan juga Bapak dan Ibu yang lebih kerennya lagi, di akun belajar ini dia ada perekaman ya, rekam. Ya, kalau akun biasa itu tidak ada rekam Bapak dan Ibu. Saya akan screen ya, karena sudah hilang lagi suara. Halo Pak Pur, izin bertanya. Pak Suwardi. Ya, tunggu dulu Pak Rusdi, Pak Pur lagi menjelaskan. Oh, gimana? Mohon maaf Pak Rusdi ya, saya berikan kesempatan nanti, mengingat waktunya ini juga hampir 3:04, nanti saya akan berikan pertanyaan Bapak Rusdi ya. Saya akan Oke, siap. Ini karena sudah hidup kembali komputer saya ya, jadi sebentar saya keluar dengan HP, masuk lagi keluar gitu-gitulah kalau hujan. Dimaklumi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi saya menggunakan dua, handphone dan komputer. Itulah risiko jaringan ya Bapak dan Ibu. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu yang bahwa apa perbedaannya Google Meet akun biasa itu dengan akun belajar ID. Tadi saya sudah jelaskan yang pertama bahwa di akun belajar ID itu ada tampilan ini Bapak dan Ibu, angkat tangan. Itu sudah saya jelaskan tadi ya. Terus Bapak dan Ibu, dia ada juga tampilan di sini selain angkat tangan merekam layar. Sangat keren. Jadi cara merekam layarnya Bapak dan Ibu, jangan lupa, ini saya kan statusnya rek ya. Coba lihat di pojok atas yang sebelah kiri, itu rek kan, REC, record. Kalau kepanjangannya record. Record itu artinya perekaman. Jadi ini artinya saya sedang merekam pembelajaran kita hari ini, saya rekam supaya nanti saya bisa membagi ulang kepada peserta yang tidak masuk cepat tadi. Jadi bisa mendengar kembali materi saya ya. Oke, cara merekamnya bagaimana Bapak dan Ibu? Cara merekamnya, coba Bapak dan Ibu perhatikan yang paling bawah, kan ada titik 3 paling bawah kanan, klik. Dan nah di sini Bapak dan Ibu ada tulisan merekam. Kalau saya kan sudah merekam, makanya tulis merekam di sini. Nah, di sini ada tampilan merekam, nanti Bapak dan Ibu klik rekam di sini. Maka setelah Bapak dan Ibu rekam, dia otomatis merekam percakapan pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Itu yang sangat canggihnya di akun belajar ID ini. Tidak ada di akun biasa Bapak dan Ibu. Dan dia bisa merekam berjam-jam. Misalnya kita melakukan pembelajaran seperti hari ini selama 2 jam, dia bisa menampung 3 jam boleh, 4 jam boleh. Jadi dia tak masalah ya. Dan yang lebih canggihnya Bapak dan Ibu, yang apa yang kita rekamkan di akun belajar ID ini, kita tidak perlu save. Ya, tidak perlu save. Dia otomatis akan masuk di Google Drive kita. Nah, nanti Bapak dan Ibu setelah belajar, ya kan, beberapa menit kemudian, ya kan, dia otomatis akan masuk ke drive kita. Anda otomatis akan masuk video kita mengajar yang kita rekam ya. Nah, itu kelebihan dari akun belajar.id. Oke, selain itu juga di sini banyak ya, ada papan tulis virtual, kita bisa mengajar di sini. Terus ada ubah tata letak. Nah, di sini ubah tata letak saya coba tidak Bapak dan Ibu. Nah, nih ubah tata letak. Misalnya ini otomatis berarti dia bergerak. Terus ini bersusun. Hari ini saya lakukan bersusun, ya kan? Nah, saya klik bersusun di sini misalnya. Ini bersusun, berarti random-nya ada dia. Bersusun ini batasnya ini 49 Bapak dan Ibu. Hingga 49 orang yang nampak di layar kita di halaman pertama.
nanti dilanjutkan di halaman kedua 49 lagi. Misalnya kita tidak siswa kita ada 15 misalnya Bapak dan Ibu ya. Jadi di persusun ini kita pilih aja 15 di sini. Nah, pilih 15 ya. Oke, kita pilih 15. Nah, otomatis 15 kan Bapak dan Ibu, 16 nih yang nampak ya. Jadi tampilannya itu lebih sedikit nampak. Jadi yang ada video yang lebih diutamakan, yang buka video, yang tertutup video itu di halaman next ya, halaman selanjutnya ya. Paham ya Bu Linda dan yang lainnya ya. Oke. Dan karena saya pesertanya ini ramai, daerah 50 lebih, maka saya ingin melihat Bapak dan Ibu semua supaya saya kenal. Makanya saya pilih di sini di 49 supaya saya bisa melihat wajah Bapak dan Ibu, wajah ibu-ibu yang cantik dan bapak-bapak yang ganteng pada hari ini. Oke, dan saya supaya bisa mengenal gitu ya. Oke, itu tampilan untuk ubah tata letak ya, sudah sangat paham. Terus di sini layar penuh. Kalau layar penuh artinya kita melakukan video ini, melakukan presentasi ini penuh. Artinya kita tidak bisa agak lebih fokus ke Google Meet. Kita tidak terhati yang lain. Jadi kita ngomong-ngomong tidak perlu hal yang lain. Kita layar penuh khusus ke Google Meet. Terus ada ubah layar ini ubah latar belakang. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu di belakang saya. Di belakang saya ada apa? Ada latar belakangnya kan. Kalau saya tutupkan, perhatikan, saya matikan. Nah, ini, ya kan? Ini artinya saya tidak menggunakan latar belakang. Artinya original di belakang. Di belakang saya original, berarti belakangannya tempatnya langsung Bapak Ibu, ya kan? Berarti ini saya Bapak Ibu ketahuan di mana saya. Hari ini berarti saya berada di sekolah, saya berada di ruang lab gitu. Maka terkadang kita harus hati-hati. Terkadang kita mengajar di mana di warung kopi misalnya, kan nggak etis banget kalau kelihatan orang lalu lalang lewat-lewat gitu ya kan, atau orang sedang membuat kopinya gitu ya kan, kita sedang ikut pelatihan ada orang-orang lewat kan sangat-sangat tidak etis banget gitu. Tadi itu kita tutup layar itu dengan latar belakang. Caranya saja. Di sini sudah sangat banyak sekali latar belakang yang diberikan oleh Google secara gratis ya. Misalnya tadi saya ingin menggambar apa ini, misal gambar kuda, ini saya klik aja kudanya di sini. Maka di belakang saya itu ada gambar kuda. Otomatis yang di belakang saya itu walaupun orang lewat ataupun apa itu tidak akan terlihat lagi. Itu yang sangat kerennya ya di Google ini di Belajar ID. Jelas ya Bapak dan Ibu? Terus selanjutnya Bapak dan Ibu, saya perkenalkan lagi ikon-ikonnya juga di sini ada permasalahan, ada tag, ada gunakan solo audio, kayak dan yang lain dan ada istilahnya, nanti bisa dieksplor sendiri ya. Hal-hal ini Bapak dan Ibu bisa dieksplorasi sendiri, nggak apa-apa, ditekan asal-asal ya. Tekan aja. Makin banyak kita berbuat, kita semakin dapat ya. Satu hal yang perlu saya tekankan kepada Bapak dan Ibu semua, setelah melakukan pembelajaran itu jangan lupa berhenti merekam ya. Kalau kita lupa berhenti merekam, otomatis setelah kita mengajar nanti mungkin ada siswa-siswa kita yang tidak keluar dari grup ya. Seperti kemarin saya lupa berhenti merekam saya karena cuaca petir kemarin, saya hujan, makanya saya tutup terus. Sehingga kalau Bapak dan Ibu nonton video saya kemarin itu sudah 4 jam. Sudah 4 jam. Banyak video Bapak dan Ibu yang belum keluar tampil di YouTube saya itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah mengajar, sudah asal tutup dengan salam, jangan lupa klik berhenti merekam. Sudah paham ya Bapak dan Ibu ya? Oke. Juga di Google Meet ini ada kita ketahuan ini ada tahu peserta-peserta yang hadir. Di sini ada 51 kebetulan yang hadir ya hari ini. 51 sudah lumayan, artinya bertahan. Ya, semangat untuk belajarnya ya, bertahan. Di sini jelas juga ada tahu siapa yang angkat tangan ya. Ibu Mutia masih angkat tangan, mungkin enggak ya. Ibu Linda juga masih angkat tangan, kayaknya masih penasaran ingin bertanya juga. Nanti saya akan memberi persilahkan. Dan juga di sini ada chat ID, tempat kalau Bapak dan Ibu malu-malu mungkin suaranya serak ataupun batu ataupun grogi berbicara dan dengan instruktur dengan siapa misalnya kan, ketik aja di kolom chat di sini. Sangat keren gitu, artinya kita tidak mesti bersuara, mengetik juga kita bisa ya. Itu yang aplikasi yang ada ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu ya.
semoga Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan belajar ID ini, memakai Google Meet ini dengan belajar ID-nya ya. Oke, dari itu penjelasan saya kira sudah cukup. Saya beri kesempatan kepada Pak Rusdi ya. Pak Rusdi, mungkin Pak Rusdi ada bertanya tentang Google Meet dan Google Calendar. Saya persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini mau saya tanya. Semalam kan saya coba praktekkan yang Google Meet, Pak Pur kan. Ya. Saya tambahkan teman saya dengan akun belajar dengan gabung dengan Google biasa. Ternyata ditolak, nggak bisa. Apa memang seperti itu? Akun belajar dengan Google biasa, akun biasa. Nggak bisa dia gabungnya. Oke, kita coba Pak ya. Biasanya sih bisa karena di sini tidak semua guru-guru yang menggunakan akun belajar, ada yang menggunakan akun biasa gitu. Ya kan? Oh bisa berarti. Saya coba nggak bisa, semalam ditolak. Mungkin pengaruh jaringan atau apa Pak? Coba Bapak dan Ibu yang akun biasa di chat kolom komentar supaya Pak Rusdi lebih jelas bahwa akun biasa itu bisa juga kita undang ya, walaupun kita menggunakan Google Meet ya. Oke, Pak Pandani bagus, Pak Pandani bisa. Oke ya. Jadi Pak Rusdi. Oh, alhamdulillah. Jadi Pak Rusdi, karena kenapa Pak Rusdi kan sangat sedih sebenarnya kan dari Kementerian Agama itu belum diberikan akun belajar gitu. Artinya bukan tidak diberikan ya, kan belum diberikan. Jadi mohon bersabar ya. Infonya baru tingkat madrasah yang diberikan. Tapi coba ditanya juga ya dengan teman-teman di Kementerian Agama apakah sudah ada. Jadi harus selalu berkomunikasi. Itu Pak Rusdi penjelasan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu siapa lagi? Ibu Mutia yang bertanya. Satu orang lagi saya beri kesempatan kepada Bu Mutia. Dipersilakan Bu Mutia. Atau gimana nih Bu Mutia? Hanya belajar angkat tangan atau bertanya benar-benaran nih Bu Mutia? Tidak ya. Oke Bu, Bapak Ibu, kalau tidak ada bertanya, saya kira Bapak Ibu semua adalah orang-orang hebat. Saya kira semua bisa. Semoga pembelajaran ke depan Bapak dan Ibu bisa melakukan dengan Google Meet ya. Sebelum saya akhiri, Bapak dan Ibu yang mematikan video, tolong dihidupkan video ya, biar kita bisa foto bersama Bapak dan Ibu. Karena saya ingin juga mendokumentasikan Bapak dan Ibu di album saya, khususnya Facebook saya ya. Kemarin saya mengupload di Facebook gitu, banyak yang komen kok pesertanya kok nggak kelihatan wajahnya gitu ya kan. Jadi Bapak dan Ibu tolong ya dibuka kameranya biar kita bisa foto bersama supaya lebih cantik, nanti disenyum ya. Oke, ini siapa yang belum buka? Ibu Rusmila Hayati, Ibu Rehan, Bu Neria, Pak Nono, Bu Ira, Bu Bisra, Bu Nina, Bu Sarmila, Bu Mirna, Pak Pandani, Bu Maulianis, Pak Atta, siapa lagi ya? Bu Nurul, Bu Titin, ya Bu Rehan, Pak Irfan, Bu Hasnawati, tolong Bu dibuka, Bu Marlaita, Bu Novia, dan Bu Kamalia. Oke, kita foto dulu ya, foto bersama kenangan kita hari ini ya. Oke Bapak dan Ibu, dengan posisi sikap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ada satu foto, nanti saya kirim ke WA-nya ya Bapak dan Ibu. Oke, kita foto sekali lagi dengan gaya. Saya nampak Pak Suwardi ya nampak. Oh nampak, kalau Pak Rusdi sangat jelas ya. Oke, sangat jelas keren ya. Keren di belakang ini. Oke, dengan gaya bebas Bapak dan Ibu. Dengan gaya bebas. Oke, jempolnya 1, 2, 3. Oke, bagus. Terima kasih Bapak dan Ibu atas foto keren-keren dan foto cantik-cantiknya. Memang Bapak dan Ibu luar biasa ya hari ini ya. Dan akan saya bagikan ke grup Bapak foto ini 2 lembar ini. Dan juga postingnya di Facebook saya Bapak dan Ibu ya. Nanti saling komen-komen lah kita di Facebook kita gitu ya. Nanti saya juga akan Terima kasih Pak Pur. Bagi info di Facebook Purnama Putra. Klik aja Purnama Putra.
Terima kasih Pak Pul. Pembelajaran ini terima kasih Pak Rusdi. Saya kira sudah sangat cukup. Ini juga sudah sangat lewat. Karena keasikan kita juga dari tadi dan juga pembelajaran. Mungkin dari saya banyak kali kesalahan, banyak kali kekurangan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Oke, kita stop ya. Memang luar biasa.